yang berat. Telah aku datang yang lelah, penuh kedukaan, dan ku dapati padanya tempat perhentian. Suara Yesus ku dengar, kemari minumlah, telah sedia air hayat, hai minum hiduplah. Telah aku datang amat haus, ku minum air kudus, dan hati serta nyawaku sembuh segar terus. Suara Yesus ku dengar, ku kini terang bakal, tengah awanmu lenyap dan fajar mereka. Telah aku pandang Tuhanku, cahaya sinarmu, dan jalanku tetap terang sampai ke ajalku. Suara Tuhan Yesus ku dengar, yang kini terang dan bakar. Telah aku pandang Tuhanku, cahaya sinarmu, di jalanku tetap terang sampai ke ajalku. Tuhan memberkati setiap kita yang selalu mendengarkan firman Tuhan dan memelihara serta melakukannya di dalam kehidupannya hari lepas hari. Hosiana. Saya silakan namanya Bapak Pendeta Melkianus untuk menyampaikan firman Tuhan. Baik, salam Bapak Ibu, kita bersatu dalam doa. Bapak Sorgawi, kami mengucap syukur. Sore hari ini kami hamba-hambamu berkumpul di ruang Zoom meeting Family Ministry. Kami sudah berdoa, kami sudah memuji menyembah Tuhan, dan saatnya Bapak kami mau diberkati lewat kebenaran firman Tuhan. Ampuni setiap kami, sucikan kami, kuduskan kami, layakkan kami Bapak, untuk kami boleh layak menerima firman Tuhan. Roh Kudus tolong kami, beri kami hikmat, beri kami pengertian-pengertian yang baru. Beri kami kekuatan, agar ketika kami membaca, mendengar, dan merenungkan firman-Mu, kami pahami, kami mengerti, dan oleh pertolongan Roh Kudus, kami dapat melakukannya. Supaya kami terus bertumbuh di dalam iman, pengharapan, dan kasih kami kepada Tuhan. Dan dimanapun Tuhan tempatkan kami menjadi berkat, kami berdampak bagi orang-orang sekeliling kami, dan nama Tuhan dimuliakan. Urapi hamba-Mu, urapi kami semuanya. Kami siapkan hati kami yang terbaik untuk menerima firman Tuhan di dalam nama Yesus Tuhan kami. Haleluya. Amin. Ya. Baik, shalom Bapak Ibu semuanya. Bapak Sutarjo, shalom. Bapak Hairul Gultom, shalom. Shalom. Bapak Pendeta Komingguan, shalom. Bapak Pendeta Johan Untung, shalom. Sama-sama ini masih di jalan ini. Iya. Bapak Setiadi, shalom. Bapak Brahmana Sembiring, Bapak Hendra, Bapak Yohanes Sumarmo, ya, Ibu Foni Kumala, Ibu Lili Yusuf, Bapak Joni Iskandar, Ibu Meling, Pak Paul, Ibu Lydia, Pak Manik, Pak Andi Rumpak. Shalom, selamat pagi, selamat sore semuanya. Ada Ibu Erlintan. Iya, shalom, selamat sore semuanya. Baik, kita akan membaca kebenaran firman Tuhan dari Mazmur pasalnya yang ke-121. Mazmur 121 ayatnya yang ke-7 dan 8. Mazmur 121 ayat 7 dan 8. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan.
Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Ya, firman Tuhan ini singkat sekali, tetapi ini berisi janji. Berisi janji Tuhan, karena kita dengan Tuhan ini terikat dalam satu perjanjian yang Tuhan buat sendiri dengan kita sebagai umat tebusannya, sebagai umat yang dipilihnya, imamat yang rajani. Ya, janji Tuhan itu yaitu Tuhan akan menjaga engkau, Tuhan akan menjaga kita semuanya terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawa kita semuanya. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Wow, betapa indahnya janji ini. Janji yang luar biasa. Dan di awal ayat ini, di Mazmur 121 ini, dikatakan, aku melayangkan mataku atau pandanganku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Luar biasa. Ini janji Tuhan buat kita semuanya, dan ketika kita baca setiap hari ayat ini, kita menjadi tenang. Kita menjadi semangat, kita menjadi kuat, kita jadi memiliki pengharapan yang teguh. Karena kita percaya Tuhan penjaga Israel yang tidak pernah tertidur dan tidak pernah terlelap. Amin. Jadi di ayat-ayat sebelumnya dikatakan bahwa Tuhan penjaga Israel. Penjaga Israel yang tidak pernah tertidur dan tidak pernah terlelap. Ini janji Tuhan. Nah, janji Tuhan ini berlaku kepada orang-orang yang percaya dan setia. Percaya dan setia kepada pemberi janji ini. Karena janji ini bisa saja batal. Janji ini bisa saja batal, dan yang membatalkan bukan Tuhan, tetapi kita sendiri. Ketika kita mengingkari janji, ketika kita tanda tangan kontrak, baik itu kontrak pembelian rumah, kontrak pembelian kendaraan, atau kontrak pembelian tanah, kontrak itu kita tanda tangan. Tetapi jika salah satu pihak mengingkari dari isi kontrak tersebut, maka batallah kontrak itu. Demikian juga janji Tuhan ini. Janji Tuhan ini berlaku bagi semua orang yang percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Kita bisa lihat itu di Roma pasal 10 ayat 9 dan 10. Roma 10 ayat 9 dan 10. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Janji Tuhan berlaku bagi orang yang mengaku dengan mulut dan percaya dengan hati sampai pemberi janji itu datang. Kita tetap setia, tetap taat, memegang perjanjian itu. Tetapi kalau kita ingkar janji, maka batal secara otomatis janji Tuhan itu. Pertolongan kita hanya dari Tuhan, dan Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang kita sama-sama sepakat, kita sembah puja-puji Dia di dalam nama Tuhan
Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Markus 16 ayat 16 jelas katakan, siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan. Tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Jadi orang yang tidak percaya otomatis batal atau perjanjian itu tidak lagi berlaku. Olehnya itu, janji Tuhan ini memang betul. Janji Tuhan itu ya dan amin. Tetapi kita sebagai penerima janji harus taat dan setia memegang perjanjian itu. Karena kalau kita tidak taat dan setia, maka janji-janji itu secara otomatis batal. Bapak Ibu Saudaraku yang kasih Tuhan, semua perjanjian yang dibuat Tuhan dan semua perjanjian yang dibuat oleh manusia, semuanya bersyarat. Tidak ada janji yang cuma-cuma, termasuk keselamatan. Jelas, Markus 16 ayat 16 katakan, barang siapa yang dibaptis, ya, barang siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan. Itu syaratnya adalah percaya dan dibaptis. Yang kedua, barang siapa tidak percaya akan dihukum. Jadi semua bersyarat. Tidak ada yang tidak bersyarat. Makanya di dalam iklan-iklan pun ada SKB. S, K, dan B. Artinya syarat dan ketentuan berlaku. Begitu juga dengan iman kita kepada Tuhan Yesus. Kalau kita mau menerima janji-janji Tuhan, maka kita harus taat dan setia pegang setiap perjanjian yang sudah Tuhan buat dengan kita. Dan kita pun membuat perjanjian dengan Tuhan ketika kita mengaku dengan mulut dan percaya dengan hati bahwa Yesus adalah Tuhan. Kita sudah mengikat perjanjian, kita memberikan hidup kita, tubuh, jiwa, roh kita. Kita serahkan kepada Tuhan menjadi miliknya secara keseluruhan. Jadi hidup yang kita miliki sekarang ini bukan hidup kita lagi, tetapi Kristus yang hidup di dalam kita. Tetapi seringkali kita dengan sombongnya mengatakan, terserah gue, terserah saya, terserah aku, hidup-hidupku, mulut-mulutku, semua uang-uangku. Jadi kukunya banyak sekali, akunya banyak. Sehingga dengan seenaknya mempergunakan hidupnya secara sembarangan. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, pertolongan kita ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Di 1 Korintus 6 ayatnya yang ke-20 jelas dikatakan, kamu sudah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan seluruh hidupmu. Jadi, siapa kita? Kita adalah hambanya Tuhan Yesus. Kita adalah dulosnya Tuhan Yesus. Tetapi seringkali kita malah menjadikan Tuhan Yesus sebagai hamba kita. Kita jadikan Tuhan Yesus sebagai dulos kita. Yang seringkali tanpa sadar atau dengan sadar, kalau Tuhan berkatin saya mau melayani Tuhan. Kalau Tuhan lakukan ini untuk saya mau layani Tuhan. Kalau Tuhan lakukan ini, kalau Tuhan lakukan itu, baru saya akan. Kalau tidak, ya enggak. Banyak orang-orang Kristen bahkan hamba Tuhan yang seperti ini.
terutama ketika mengalami sakit, mengalami masalah ekonomi, mengalami masalah-masalah di dalam kehidupan. Banyak hamba Tuhan, orang-orang Kristen, kemudian, ya sudah Tuhan, saya mau, tapi kalau Tuhan begini, kalau Tuhan begitu, kalau enggak, ya enggak. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih Tuhan, kita selalu memberikan syarat kepada Tuhan. Padahal kita ini bukan siapa-siapa. Kita ini cuma hamba. Hamba yang tidak berguna. Itu kalau saya mengatakan, Tuhan, saya hamba yang tidak berguna. Saya bodoh. Saya tidak mampu apapun. Saya hanya hamba yang mau taat. Tapi banyak anak-anak Tuhan dan orang-orang Kristen yang mengaku sebagai pengikut Kristus atau murid Yesus tidak melakukan ini. Menganggap bahwa dia sebagai bos, Tuhan sebagai hamba. Kalau sedang susah, berteriak-teriak minta tolong sama Tuhan. Tetapi ketika sudah dalam keadaan nyaman, zona yang nyaman, dia nggak pernah cari Tuhan. Tuhan hanya dijadikan sebagai dukun atau dokter. Tuhan hanya dijadikan sebagai tempat untuk meminta saat butuh, saat susah, saat perlu. Saat senang, dia nggak perlu. Kita seringkali memperlakukan Tuhan sebagai hamba kita. Nah, ini yang salah, sehingga banyak kali atau sering kali kita tidak mengalami janji-janji Tuhan. Seperti tadi, Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Tuhan akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Wah, itu janji yang luar biasa. Tetapi kok nggak berlaku untuk saya ya? Kok saya begini kayak begitu? Nah, ini yang perlu kita koreksi dan introspeksi. Sudahkah kita menjadikan diri kita hamba Tuhan? Yang percaya, taat, dan setia memegang janji-janji Tuhan. Kalau belum, jangan dulu menuntut. Kita punya kewajiban. Kita punya kewajiban. Tetapi kita tidak memiliki hak. Di hadapan Tuhan, kita tidak memiliki hak apapun. Karena kita sudah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Nggak ada lagi hak kita. Kita bukan milik kita lagi. Bahkan nyawa kita pun bukan milik kita. Milik Kristus semuanya. Tetapi kadang-kadang milik Kristus ini kita pergunakan dengan cara yang salah. Karena kita mempergunakan apa yang Tuhan titipkan kepada kita dengan cara yang salah, Tuhan akan tutup itu dari kita. Engkau pakai tubuhmu untuk apa? Engkau pakai kesehatanmu untuk apa? Engkau pakai hikmat dan kepintaran yang aku berikan untuk apa? Aku berikan kekayaan, engkau pakai untuk apa? Tuhan akan minta pertanggungan jawab kepada kita masing-masing, pribadi lepas pribadi. Pada hari dia datang kembali nanti. Semua orang akan menghadap tahta pengadilan Kristus. Dan ini sangat mengerikan, Bapak Ibu Saudaraku. Menghadapi hakim dan jaksa saja di pengadilan, kita kadang-kadang gemetar. Apalagi menghadapi tahta pengadilan Kristus yang tidak ada belas kasihan. Karena dia Tuhan yang adil. Dia Tuhan yang penuh dengan kasih. Kasih, dia mengasihi kita. Dia adil. Dia tidak berbelas kasihan. Yang bersalah berdosa dicampakkan ke dalam tempat yang paling gelap. Orangnya yang benar dibawa masuk ke dalam kemuliaannya sampai kepada kekekalan.
Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, semua yang kita terima saat ini itu bersyarat. Atau kalau orang dunia bilang di iklan-iklan itu syarat dan ketentuan berlaku. Begitu juga di hadapan Tuhan. Syarat dan ketentuan berlaku. Kita bisa menerima berkat Tuhan di bumi ini. Kita bisa menerima kemuliaan demi kemuliaan di dunia ini. Kita bisa menikmati kebaikan Tuhan di dunia ini. Dan juga di sorga nanti. Itu tergantung kita saat ini. Apakah kita mau tetap memegang dengan taat dan setia perjanjian Tuhan dengan kita dan perjanjian kita dengan Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kadang-kadang kita lupa bahwa kita ketika sudah dibaptis, kita memproklamirkan bahwa kita memberikan hidup kita menjadi milik Kristus. Sejak itu perjanjian itu diikat, ditandatangani dan dimaterai, dikasih stempel. Tetapi setelah selesai itu kita lupa bahwa kita sudah membuat perjanjian dengan Tuhan untuk memberikan seluruh hidup kita. Tubuh jiwa roh kita bukan lagi milik kita, tetapi milik Kristus. Ini yang sering kita lupakan. Sehingga dengan seenaknya kita mempergunakan hidup kita ini untuk kesenangan pribadi, untuk keinginan pribadi, untuk keinginan daging kita. Nah, ini mengerikan Bapak Ibu. Kalau kita kredit rumah atau kredit mobil, kita ingkar janji, kontrak itu secara otomatis batal. Karena ada poin-poin yang sudah ditulis di dalamnya dan disepakati bersama. Dan otomatis pihak pemberi kredit atau kreditur akan menyegel dan menyita aset yang atau rumah ataupun mobil yang kita kredit itu. Dianggap batal semua perjanjian. Karena kita sudah sepakati bersama tadinya. Demikian juga keselamatan yang kita terima dari Tuhan. Dia berikan cuma-cuma. Dia berikan cuma-cuma. Tidak harus bekerja keras. Tidak harus memberikan sedekah amal. Tidak harus memberikan zakat. Tidak. Tuhan hanya minta kita setia memegang perintahnya. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita buka di dalam Ulangan. Ulangan pasal 28 tentang berkat. Ulangan 28 tentang berkat, Ulangan 1, 28 ayat 1 dan 2. Saya bacakan buat kita semuanya. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan melimpahkan kepadamu segala, akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Bapak Ibu Saudaraku yang kasih Tuhan, semua janji Tuhan itu ada syaratnya. Ya, dikatakan di sini, jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya. Jadi kita harus dengar baik-baik suara Tuhan dan lakukan dengan setia. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kelihatannya ini sepele. Tetapi saya percaya kita semua hamba Tuhan yang ada di ruang Zoom meeting ini sudah sangat hafal dengan ayat-ayat ini. Sudah sangat hafal. Tetapi kita sering lupa, lalai, atau mungkin mengabaikan. Semua ada syaratnya Bapak Ibu. Kalau kita mau terima janji Tuhan tadi, di Mazmur 121, ayat 7 dan 8. Kalau kita mau terima semua berkat-berkat Tuhan, dari Ulangan 28 ayat 1 sampai 14, kita harus dengar baik-baik suara Tuhan Allah. Yaitu firman yang kita baca, dari Kejadian sampai Wahyu.
Kita dengar baik-baik dan lakukan dengan setia. Intinya, dengar baik-baik dan lakukan dengan setia. Baru kita bisa menerima janji-janji Tuhan itu. Jadi melakukan dengan setia itu artinya tanpa henti, terus-menerus, konsisten. Ini yang disebut setia. Tidak berubah. Kalaupun berubah dia semakin naik. Imannya semakin naik, semakin besar. Firman-Nya juga semakin kuat. Sehingga semua yang dijanjikan Tuhan itu akan datang kepada kita dan menjadi bagian kita. Tetapi tidak semuanya yang disebut dengan teologi kemakmuran atau hyper grace. Karena ada juga kita sebagai anak Tuhan dan hamba Tuhan tidak diizinkan Tuhan menjadi orang kaya. Ada yang diberkati menjadi kaya karena Tuhan punya tujuan untuk orang tersebut, untuk hamba Tuhan tersebut. Tetapi ada yang ditentukan Tuhan untuk tidak menjadi kaya. Kenapa? Supaya ada keseimbangan. Tuhan membuat segala sesuatu itu seimbang. Harus ada keseimbangan. Ada miskin, ada kaya, ada sehat, ada sakit, ada tua, ada muda, ada lahir, ada mati. Semuanya Tuhan buat. Dan Tuhan izinkan itu. Jadi kalau kita tidak diberikan karunia menjadi orang kaya, bersyukurlah. Karena mungkin kalau kita diberikan kaya, mungkin kita akan lupa sama Tuhan. Karena di mana hartamu berada, di situ pula hatimu berada. Tetapi kalau orang yang dipercayakan kaya, berarti orang ini sudah mampu untuk tetap mengucap syukur. Walaupun dia kaya, dia nggak sombong. Dia tetap mengucap syukur, bahkan melayani Tuhan militan. Jadi kita harus tetap bersyukur. Dalam situasi kondisi apapun, tetap mengucap syukur. Tetap dengar baik-baik suara Tuhan, lakukan dengan setia setiap perintah dan firman-Nya. Maka setiap janji-janji Tuhan itu akan menjadi milik kita. Sampai dia, Tuhan Yesus, datang kembali menjemput kita. Bapak, Ibu, Saudaraku yang dikasihi Tuhan, semua janji Tuhan ya dan amin. Tidak ada yang gagal. Semua janji Tuhan ya dan amin. Tidak ada yang pernah batal. Semua janji Tuhan itu ya dan amin. Pasti digenapi. Tetapi kita dengarkan baik-baik tadi. Semua bersyarat. Syarat dan ketentuan berlaku. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu yang disampaikan kepadamu, engkau lakukan dengan setia, ini syaratnya. Barulah kita akan menerima semua janji-janji Tuhan itu. Bapak, Ibu, Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mungkin di sini ada dokter, mungkin di sini ada orang kesehatan yang bisa merawat orang-orang yang sakit. Kadang-kadang ilmu kedokteran itu tidak berlaku atau tidak mempan atau tidak mujarab kepada orang yang dilayani, sekalipun dengan ilmu-ilmu yang sudah didapat itu. Sehingga banyak dokter mengatakan, jika Tuhan mengizinkan. Karena kalau menurut medis, ini sudah tidak mungkin. Tetapi kalau Tuhan berkehendak, maka akan sembuh orang ini. Maka yang terakhir dan yang paling penting adalah serahkan semuanya kepada Tuhan. Percayalah bahwa Tuhan tidak pernah lalai. Tuhan tidak pernah salah. Tuhan tidak pernah terlambat. Amin, Bapak Ibu. Syarat dan ketentuan berlaku dalam kehidupan di dunia ini dan juga terutama janji-janji Tuhan terhadap kita. Tuhan akan menjaga engkau. Tuhan akan menjaga nyawamu.
Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Itu semuanya. Bahkan yang di Ulangan 28 ayat 1 sampai 14 tadi. Semua itu akan menjadi milik dan bagian kita jika kita baik-baik mendengarkan suara Tuhan yang disampaikan kepada kita, kita lakukan dengan setia oleh pertolongan Roh Kudus. Karena apa? Tanpa pertolongan Roh Kudus, kita nggak mampu lakukan firman. Karena kita lemah. Tetapi bersyukur kepada Tuhan, Dia memberikan Roh Kudus-Nya ada di dalam kita. Sehingga sampai hari ini, kita tetap setia berkumpul di Zoom meeting Family Ministry sore hari ini. Dan saya percaya Tuhan punya maksud yang baik. Karena Tuhan mau. Supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Yohanes 14 ayat 3 jelas. Aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Itu janji Tuhan. Tetapi Tuhan akan mencari, menemukan, dan membawa orang-orang yang percaya, taat, dan setia mendengar firman, dan melakukan dengan setia setiap firman dan perintah-perintah Tuhan. Kiranya menjadi berkat. Tuhan Yesus memberkati. Kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa Sorgawi, kami sudah diberkati lewat kebenaran firman Tuhan. Kami bersyukur Engkau sadarkan kami, Engkau ingatkan kami bahwa segala sesuatu firman yang sudah disampaikan itu bersyarat Tuhan. Barang siapa percaya dan dibaptis akan diselamatkan. Tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Jika kami mengaku dengan mulut dan percaya dengan hati bahwa Kristus adalah Tuhan, kami akan diselamatkan. Dan jika kami baik-baik mendengarkan suara Tuhan dan melakukan dengan setia setiap perintah firman-Mu, maka segala berkat itu akan turun dan menjadi bagian kami, anak-anak-Mu, umat pilihan-Mu. Terima kasih untuk firman-Mu, Bapa. Materaikan ke dalam hati setiap kami. Biarlah kami renungkan itu siang dan malam. Dan Roh Kudus memampukan kami menjadi pelaku-pelaku firman. Supaya kami didapati tidak bercela ketika Engkau datang kembali untuk menjemput kami. Terima kasih Bapa. Roh Kudus terus mengingatkan kami, menyadarkan kami, memberikan kami tuntunan untuk kami boleh terus mengerti, memahami, dan menjadikan setiap firman itu rema dalam hidup setiap kami. Terima kasih Bapak, berkati seluruh kami yang hadir di ruang Zoom meeting Family Ministry ini. Kami percaya firman yang keluar dari mulut Allah tidak akan kembali dengan sia-sia, tetapi dia akan mengerjakan dan akan berhasil dalam segala yang Tuhan perintahkan. Terima kasih Bapak, kami percaya sore hari ini yang sakit sudah disembuhkan di dalam nama Yesus, yang lemah sudah dikuatkan di dalam nama Yesus, yang terikat sudah dibebaskan, dilepaskan di dalam nama Yesus, yang sedih sudah dihiburkan di dalam nama Yesus, yang letih lesu dan berbeban berat, Tuhan sudah berikan kelegaan, bahkan yang dalam masalah pergumulan, Tuhan sudah berikan jalan keluar. Di dalam nama Yesus, kami bersyukur untuk firman Tuhan. Haleluya. Amin, amin, amin. Ya, saya kembalikan kepada MC dan juga host. Untuk hambanya, Pendeta Melkianus Waru ya. Terima kasih. Memberkati kita semua. Luar biasa, sekalipun sedang menyetir mobil ya. Tapi itu bukan halangan ya. Firman-Nya lancar ya. Amin. Tadi berkati. Haleluya. Amin. Amin. Memang tema Puji hari Tuhan. ini sungguh luar biasa ya. Menyejukkan hati kita ya. Tuhan sumber pertolongan bagi kita hamba-hambanya. Amin. Ya. Amin. Karena kita hidup kalau tanpa pertolongan Tuhan, kita tidak akan bisa melakukan firman-Nya. Itu benar. Itu benar-benar jujur ya. Perkataan kita ya. Sejujur-jujurnya ya. Memang kita ini juga harus jadi pelaku firman. Yakobus 1 ayat 22. Bahkan kita harus ingat 2 poin tadi ya. Jika kita baik-baik mendengarkan
perintahnya dan melakukannya dengan setia. Ya, setia itu sungguh-sungguh, ya, tidak main-main, ya. Terus melakukannya rajin, ya, kita akan menjadi berkat untuk kemuliaan nama Tuhan. Karena saya pegang itu selalu di Keluaran 19 ayat 5. Jadi sekarang jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku, maka kamu akan menjadi harta kesayangan-Ku sendiri dari antara segala bangsa. Sebab akulah yang mempunyai seluruh bumi. Ya, kita harus jadi benar-benar jadi pelaku firman, ya. Harus sungguh-sungguh. Tuhan Yesus itu tahu hati setiap kita, ya. Kita nggak bisa pungkiri, kita nggak bisa pakai topeng, ya. Kita harus benar-benar sungguh-sungguh. Tuhan lihat hati setiap kita. Dan yang kedua, kita harus berserah penuh seluruhnya dalam hidup kita, ya, percaya kepadanya, ya. Tuhan tidak pernah lalai untuk menepati segala janji-janjinya. Firman Tuhan itu ya dan amin bagi kita semua yang tetap percaya. Tuhan akan menjaga keluar masuk kita, ya, dari segala kecelakaan, tentunya keamanan, ya, malaikat surganya yang selalu dia utus untuk melindungi kita semua. Amin. Ya, seperti hari ini, ya, Pendeta Melkianus sedang OTW, ya, ke BSD. Saya percaya akan tiba di BSD dengan selamat, ya, dan dapat melayani yang sedang dilayani juga pasti Amin. akan terjadi mujizat. Amin. 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 Karena Amin. di dalam kita berada pun di situ firman Tuhan selalu menyertai dan melindungi kita. Amin. Ya, kita Amin. harus Amin. benar-benar lakukan, ya. Kita ini hidup hanya satu kali, ya. Ayo, Galatia 2 ayat 20. Hidupku bukan milikku lagi, tetapi Kristus yang ada di dalam aku. Amin. Ya, luar biasa hambanya ini. Amin. Saya lihat tidak pernah lelah, ya, melayani Tuhan, ya. Riwariwi, ya. Riwariwi Amin. itu, waduh, itu riwariwi kalau deket sih nggak apa-apa, ya. Itu riwariwinya luar kota terus, ya. Mau mobil sendiri lagi. Waduh, itu Iya, kemurahan Tuhan. itu kalau tanpa pertolongan Tuhan, juga penyertaan Tuhan, kita nggak akan kuat, ya. Siapa sih kita? Amin. Kita kan bukan Superman, ya. Kita nggak bisa terbang. Amin. Kita nggak bisa melakukan apapun tanpa penyertaan Tuhan. Terima kasih sekali lagi hambanya, Pendeta Melkianus, Terima kasih. sudah menjadi saluran berkat firman Tuhan. Kiranya Tuhan pakai terus, ya, pelayanan Bapak menjadi berkat untuk kemuliaan nama Amin. Tuhan. Silakan Amin. kemudian Pak Sutarjo sebelum masuk doa syafaat. Tuhan Yesus memberkati. Hari Sabtu Terima dan Minggu kasih kita Pak berlibur, Pendetaku. kita akan bertemu kembali di hari Senin, ya. Yang melayani hari Amin. Senin, Bapak Rat akan memberkati kita. Tuhan Yesus berkati. Silakan Pak Sutarjo. Amin. Amin. Terima kasih Pak Pendeta Melkianus, luar biasa firman Tuhan. Terima kasih Pak Sutarjo. Tanggapi firman Tuhan dengan menyanyikan pujian, ya Tuhan bimbing aku di jalanku. Ya Tuhan bimbing aku di jalanku, beri tanganku ku taruh di tanganmu, karena anakmu sendiri tiada tahu berjalan dan berdiri jika engkau jauh. Silakan hambanya pasti untuk berdoa syafaat. Pasti Adi berdoa syafaat. Iya, siapa Pak? Oh iya. Baik, mari kita sama-sama berdoa menyambut firman Tuhan dan kita berdoa syafaat. Bapa di dalam surga,
Terima kasih Tuhan kalau pada sore hari ini kami telah dapat mendengarkan firman-Mu bahwa Engkau berjanji kepada kami Tuhan. Barang siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan. Dan barang siapa mengaku dengan mulut dan percaya di dalam hati bahwa Engkau adalah Tuhan, maka kami akan diselamatkan Tuhan. Terima kasih Tuhan buat pemberitaan firman oleh hamba-Mu. Tuhan berkati hamba-Mu di dalam perjalanan, hantar dia dengan selamat sampai di tempat tujuan. Dan di dalam pelayanannya juga Tuhan, Engkau berkati keluarganya, Kau berkati pekerjaannya, pelayanannya Tuhan, Kau berkati anak cucunya dan istrinya, serta Tuhan Yesus, Engkau memberkati setiap apapun yang dia kerjakan. Tuhan, kami berdoa juga Tuhan untuk Bapak Komingguan yang menjadi gembala di FM ini Tuhan. Kau senantiasa beri dia kesehatan, kekuatan, hikmat, dan marifat dari Tuhan supaya dapat menggembalakan FM dengan penuh kepercayaan dan penuh dengan keyakinan Tuhan. Tuhan Yesus, kami berdoa ya Tuhan untuk semua kami yang hadir Tuhan. Kami tidak sebut satu persatu Tuhan, tetapi kami yakin Tuhan, Engkau telah memberi kami satu bekal firman-Mu yang akan membuat kami untuk tetap setia di dalam melakukan firman-Mu, di dalam perjanjian-Mu pada kami Tuhan. Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa ya Tuhan. Kami berdoa untuk berlangsungnya FM ini Tuhan, supaya setiap hari dari Senin sampai Jumat kami tetap dapat setia mengikuti acara yang diselenggarakan oleh FM, dan FM dapat menjadi berkat bagi kami semua ya Tuhan, sehingga semua kami ya Tuhan boleh dibangun, iman kami boleh semakin dikuatkan, iman kami semakin teguh dan kokoh padamu, serta pengenalan kami akan Engkau semakin sempurna. Tuhan Yesus Kristus, nukaharabakina sukana takayama sinna takai hala taka ina takayama sikina korana takayama sikina kayama ina takayama. Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa ya Tuhan untuk bangsa Indonesia ini Tuhan. Ampuni segala dosa bangsa kami Tuhan. Ampuni segala hujatnya Tuhan. Ampuni segala kesalahan bangsa kami Tuhan. Sehingga sampai saat ini bangsa kami Tuhan, mayoritas belum percaya kepadamu, masih menolak Engkau, masih tidak mau percaya kepadamu Tuhan. Kami berdoa Tuhan, roh yang mengikat mereka, kuasa kegelapan yang mengikat mereka, Tuhan Kau hancurkan, Kau lepaskan mereka, orakan rantai yang mengikat mereka Tuhan, dan supaya mata hati mereka celik Tuhan, supaya mereka percaya bahwa Engkau adalah satu-satunya Tuhan yang benar, Tuhan yang hidup. Tuhan, kami berdoa untuk bangsa Indonesia ini, supaya bangsa Indonesia ini diselamatkan Tuhan, supaya Injil bisa diterima oleh segenap bangsa Indonesia Tuhan, jikalau boleh Tuhan. Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa ya Tuhan, supaya segenap bangsa Indonesia mulai dari kota, desa, dan daerah pencil daerah yang tidak terjangkau, supaya mereka bisa mendengarkan Injil, supaya Engkau kirim para hamba-Mu, para utusan-Mu untuk menginjili mereka, dan Engkau sertai pelayanan mereka dengan kuasa, dengan mujizat, dengan tanda heran, dan dengan berbagai kuasa penyembuhan Tuhan. Otapakahin saitu kehama natakain umara takahena tatakaya namare takahara siki na kerena tuhe Yesu halela sinapa karama inatuhala yasiki. Terima kasih Bapa dalam surga. Kami berdoa Tuhan untuk keadaan ekonomi bangsa Indonesia Tuhan, di mana sekarang harga cenderung naik Tuhan, semua harga barang naik Tuhan. Namun kami percaya Tuhan, Engkau juga memberkati bangsa kami, sehingga dari masyarakat terkecil pun Tuhan sanggup untuk membelanjakan uang penghasilannya untuk membelanjakannya bagi kebutuhan hidup mereka sehari-hari, sehingga tidak ada satupun yang kelaparan Tuhan. Tuhan Yesus Kristus,
Terima kasih Tuhan, kami berdoa untuk keamanan di Indonesia Tuhan. Supaya Indonesia dijauhkan dari jangkauan daripada orang-orang yang hendak mengacaukan Indonesia, orang-orang yang hendak merubah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 Tuhan, serta menentang kebinekaan Tuhan. Tuhan, kami berdoa ya Tuhan, supaya mereka yang akan melakukannya Tuhan beri keinsapan dan kesadaran, supaya mereka tahu bahwa apa yang mereka lakukan itu tidak baik Tuhan. Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa ya Tuhan untuk para aparat keamanan supaya bisa mengamankan Indonesia dari gangguan luar maupun dari dalam Tuhan. Supaya semua aparat bisa menangkal segala upaya-upaya kejahatan. Tuhan, dalam hal kehakiman Tuhan, dalam hal keadilan Tuhan, kami berdoa supaya Indonesia ini menerapkan hukum secara adil Tuhan, sehingga kaum minoritas terlindungi, kaum minoritas hak-haknya dapat dijaga, dapat dilindungi dan dihargai Tuhan, sehingga kami Tuhan, kaum yang minoritas dapat beribadah dengan bebas, dapat mendirikan rumah ibadah dengan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan kami Tuhan dapat memberitakan Injil dengan bebas Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa juga Tuhan untuk masalah Indonesia ini yang sedang menghadapi musim penghujan, ada banjir, ada tanah longsor, ada berbagai-bagai bencana alam Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan, supaya bangsa Indonesia ini Tuhan dapat diselamatkan dari bencana-bencana tersebut, dan mereka yang sudah terdampak Tuhan, supaya mereka juga mendapatkan penghiburan, mendapatkan pertolongan, dan supaya mereka insaf dan sadar bahwa sesungguhnya tangan kekuasaan Tuhan itu tidak dapat ada yang menghalangi. Tuhan Yesus Kristus, hamba juga berdoa ya Tuhan untuk masalah para hamba-hamba Tuhan ya Tuhan yang menginjil Tuhan. Engkau sertai, Engkau dalam pelayanan mereka Tuhan, Engkau berikan hikmat marifat di dalam pemberitaan firman, supaya firman itu dapat membangun iman kami dan dapat membuat kami semakin teguh berkeyakinan, dan supaya keyakinan kami akan pengharapan hidup yang kekal itu semakin kokoh Tuhan, dan supaya kami makin percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, kami berdoa ya Tuhan untuk masalah yang terjadi Tuhan di dunia Tuhan, yang terjadi kerusuhan terjadi di negara Eropa Tuhan, Amerika, banyak orang yang meninggalkan Tuhan karena mereka tidak percaya lagi kepada Tuhan, mereka cenderung hidup liberal, mereka cenderung hidup tidak percaya kepada Tuhan. Tuhan, kami berdoa untuk mereka Tuhan, Engkau pulihkan iman mereka seperti dulu-dulu Tuhan, seperti masa-masa sebelumnya Tuhan, supaya mereka kembali percaya kepadamu dan memegang Engkau, berpegang kepadamu sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan mereka mengakui bahwa Engkau satu-satunya Juru Selamat yang dapat menyelamatkan hidup mereka. Dan Tuhan Yesus Kristus, kemana gereja-gereja yang kosong Tuhan, supaya gereja-gereja yang ditinggalkan oleh jemaatnya supaya kembali dipulihkan Tuhan. Tuhan Yesus, kami berdoa ya Tuhan, supaya perdamaian di dunia dapat terjaga dan dapat terjalin oleh adanya PBB, dapat bekerja dengan semaksimal mungkin untuk semua bangsa-bangsa di dunia ini bisa bersatu. Masalah Ukraina dan Uni Soviet Tuhan, supaya mereka bisa ada satu perdamaian, ada satu kesepakatan, kebersamaan. Tuhan, masalah Palestina dan Gaza juga dengan Israel Tuhan, hamba serahkan semua di dalam kehendak-Mu Tuhan, karena itu adalah semua berjalan sesuai dengan rencana-Mu, sesuai dengan sejarah yang Engkau tetapkan untuk daerah tersebut, supaya Tuhan masyarakat di Gaza mengetahui dan menyadari bahwa semua itu adalah ada dalam rencana Tuhan. Hotama henata kayasiki, inatora takayasi, maka halelusana karanato halaya, manatahai simanataka, tuharasana henakorataya.
Tina nana tahya mo mama sina ora taina. Karada tahina siki mau mana ana. Kita kihalaya siki. Tuhan, terima kasih Tuhan. Demikianlah doa yang dapat kami naikkan Tuhan. Doa yang jauh dari sempurna. Banyaklah kekurangan-kekurangan yang kami naikkan doa kepadamu. Namun Engkau Tuhan yang mengetahui isi hati kami. Engkau yang mengetahui roh kami. Engkau yang akan lengkapi doa-doa kami ini. Naikkan kehadirat-Mu Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Inilah kami Tuhan. Peliharalah hidup iman kami kepadamu, sehingga kami tidak gugur di tengah jalan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari kita angkat kedua tangan kita terima berkat yang datangnya dari Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus adalah kekuatan dan perisaiku. Kepadamulah kami semua percaya. Tuhan Yesus memberkati engkau dan Tuhan Yesus melindungi engkau. Tuhan Yesus menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Dan Tuhan Yesus menghadapkan wajahnya kepada Bapak Ibu yang hadir diberinya damai sejahtera. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kesehatan Bapak Ibu anak mantu cucu semuanya dalam perlindungan Tuhan Yesus yang sempurna. Bahkan yang sakit malam ini juga Tuhan Yesus sembuhkan secara ajaib dan sempurna. Dan juga kiranya Tuhan Yesus memberkati pekerjaan Bapak Ibu anak mantu cucu. Apapun yang dilakukan tangan kami khususnya di dalam bekerja, selalu dibuatnya berhasil dan beruntung dalam nama Tuhan Yesus. Dan juga kiranya Tuhan Yesus memberkati pelayanan Bapak Ibu anak mantu cucu menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Perkenanan Tuhan Yesus selalu ada di dalam pelayanan Bapak Ibu. Hati Tuhan Yesus disenangkan. Nama Tuhan Yesus ditinggikan, dipermuliakan, dan diagungkan. Sampai Tuhan Yesus datang di awan-awan yang permai, menjemput kita orang-orang yang saleh yang sudah diberkati firman Tuhan. Sama-sama kita setuju katakan, amin. Berkati. Amin. Ya, bincang-bincang boleh dipimpin oleh Bapak Johannes Sumarmo. Terima kasih sekali lagi Bapak Melki Reawaru yang sudah memberkati kita semua. Tuhan Yesus. Ya, terima kasih. Terima kasih. Ya, maaf saya mohon izin live ya Pak ya. Bapak Ibu semuanya. Ya, mohon izin live karena mau melanjutkan pelayanan lagi nih. Oke. Iya. Iya, terima kasih banyak semua Bapak Ibu. Sehat selalu, tetap semangat. Salam satu tubuh Kristus. Tuhan Yesus berkati. Amin. Shalom. Terima kasih Pak. Ya, shalom. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih. Amin, amin, amin.